Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gunawan Pratama di channel Seller Success Story. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari 3 member Lazada Club Kota Bekasi. Untuk pertanyaan pertama ini dari Kak Rosnita di tanggal 1 Juni ya. Jadi Kak Rosnita itu bertanya, sore Kak, seller mau tanya dong bagaimana kalau pesanan udah di RTS, ternyata di tanggal merah dan kurir yang pick up biasanya libur kalau tanggal merah, apakah kena penalti? Seperti itu. Jadi teman-teman perlu ketahui jika tanggal merah atau hari libur ya, hari Minggu, itu teman-teman bisa banget melakukan proses RTS ataupun ready to ship dan juga siap kirim, seperti itu ya. Jadi kalau memang stoknya ada, kemudian teman-teman ada waktu untuk melakukan yang namanya proses order itu, teman-teman silahkan saja melakukan RTS ataupun ready to ship dan juga siap kirim. Yang penting posisinya paketnya benar-benar siap ketika kurir itu datang. Nah, yang Kak Rosnita alami ini kan berarti kurirnya itu kalau tanggal merah itu libur ya. Berarti kurirnya nanti ngambilnya hari Senin. Maka untuk itu yang diproses hari Minggu ataupun tanggal merah ya hari Seninnya atau pas hari kerja berikutnya harus benar-benar sudah siap. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah tanggal merah itu mau RTS, mau libur, mau diproses atau tidak, itu terserah seller. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwasanya tidak akan dikenakan penalti. Malah bagus kalau saya pribadi hari Minggu dan tanggal merah itu tetap saya proses orderannya buat mengurangi kerjaan pas di hari berikutnya, di hari Seninnya. Kalau hari Minggunya udah diproses kan Seninnya nggak terlalu numpuk, nggak terlalu banyak. Jadi pas kurir datang mau pagi, mau siang, mau sore, paket sudah siap. Seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan kedua ini dari Bang Dedi Supriyadi pada tanggal 16 Juni. Pertanyaannya adalah, info dong, Lazada sekarang dikit-dikit poin pelanggaran, masalah hak paten. Gimana solusinya naik banding biar menang? Oke, itu pertanyaannya. Seperti itu ya. Kemudian ada lanjutannya adalah, saya menjual mainan, judul sama deskripsi sudah diplesetkan. Tetap saja kena. Mungkin ada master yang bisa kasih info. Oke, untuk yang tadi yang pertama ya, dari Bang Dedi Supriyadi. Jadi Lazada sekarang dikit-dikit poin pelanggaran gitu katanya ya. Ya enggak juga sih sebenarnya. Ya mungkin pelanggaran kalau memang tidak tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada ya maka akan dikenakan pelanggaran. Tapi selama kita mengikuti aturan yang ada di Lazada ya harusnya aman-aman aja gitu. Solusi banding biar menang. Solusinya ya teman-teman jika ada kasus seperti Bang Dedi ini ya teman-teman kalau mau bandingnya menang teman-teman harus punya bukti yang kuat. Jadi kalau misalnya kena hak paten ya teman-teman harus mencantumkan bahwasanya teman-teman itu pemilik merek tersebut ataupun distributor resminya, seperti itu biar nanti bandingnya diterima. Tapi kalau misalnya teman-teman jual merek orang terus kena pelanggaran dan teman-teman nggak punya hak patennya atau memang bukan distributor resminya, yaitu akan sulit untuk memenangkan banding di Lazada. Seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk yang bawahnya ya, yang selanjutnya itu adalah menjual mainan, Bang Dedi Supriyadi. Judul sama deskripsi sudah diplesetkan, tetapi masih aja kena gitu. Nah, ya mungkin saran saya adalah
jangan diplesetkan lagi, tapi ditiadakan saja. Saya kasih contoh ya Bang, teman-teman semua yang jualan mungkin satu kategori dengan Bang Deddy ini ya. Misalnya teman-teman jual mainan tayo, udah diplesetkan menjadi toya, tetap kena, atau menjadi apalah gitu tetap kena ya. Maka teman-teman itu tayonya aja dihilangkan, jadi mainan anak laki-laki kayak gitu. Pokoknya yang mereknya itu, yang punya hak patennya itu jangan dituliskan walaupun diplesetkan. Itu sih saran saya untuk kedepannya biar lebih aman. Terus nanti pertanyaannya kan bakal muncul, nanti produk kita akan susah dong dicari gitu ya kalau misalnya tulisan tayonya nggak dimasukkan gitu ya. Itu bisa disiasati. Caranya adalah teman-teman melakukan yang namanya trik-trik yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Ada pasang iklan tentunya, rajin buat feed, kemudian live streaming seperti itu. Nanti lama-kelamaan produk kita akan naik gitu ya. Kalau iklan promosi berbayar itu efektif banget, produk kita akan muncul di halaman utamanya. Walaupun judulnya itu misalnya tidak ada kata-kata yang mengandung merek tersebut, yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya mainan anak tayo, misalnya tayonya nggak ada, walaupun nggak ada tulisan tayonya, tetap produk yang beriklan akan mendapatkan tempat di halaman utamanya Lazada. Seperti itu ya penjelasan untuk pertanyaan dari member Lazada Club Bekasi, yaitu Bang Deddy Supriyadi. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini lumayan panjang, teman-teman bisa kita baca bareng-bareng ya, dari Kak Azam Mimbar. Ini pertanyaannya kemarin ya. Oke, jadi Kak Azam Mimbar itu bertanya seperti ini ya kurang lebihnya. Om Gunawan, saya ada kasus aneh. Kan saya jualan online di Lazada dan buka cabang di Oren. Oke, mungkin yang dimaksud di Shopee gitu ya. Kemudian, nah singkat cerita ada pembeli beli di Lazada 2 item. Dan saya kirim sesuai yang ada pada resi Lazada. Dan pembeli chat katanya pas dateng hanya 1 piece seperti itu. Belinya 2, tapi pas dibuka yang datang cuma 1 piece. Saya menerima untuk refund dana 1 piece-nya. Oke. Dengan syarat fotokan resi dan nomor pesanannya. Nah, si pembeli memberikan foto resi Oren, foto resi Shopee mungkin ya. Kemudian paket 1 piece alamat berbeda. Seperti salah kirim. Masa beli di Lazada yang difoto resi Oren gitu. Di sini saya langsung dituduh menipu karena mengirim paket resi Oren. Gimana ini Om? Oke, jadi saya udah nangkep pertanyaannya ya. Jadi Mas Ajam ini jualannya di Lazada. Kemudian jual juga di si Oren, di marketplace sebelah. Ya di Shopee lah ya gitu ya. Nah, kemudian ada pembeli yang beli nih di Lazada. Kemudian belinya 2, tapi masuknya sampai ke pembeli itu cuma 1. Kemudian chat pembelinya chat ke seller katanya dituduh menipu dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau untuk kasus begini, saya bisa bilang ya, kalau misalnya bukti dari pembeli kurang kuat, kan tadi sempat ya seller minta resinya. Kemudian resi yang difoto malah resi Shopee, padahal dia belinya di Lazada. Nah, itu teman-teman bisa menolak pengembalian barangnya karena memang buktinya ngaco, tidak sesuai gitu kan. Belinya di Lazada, foto resinya foto Shopee. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa ditolak. Di situ teman-teman pilih aja
penolakan bahwasanya buktinya kurang kuat gitu. Jadi no problem, namanya jualan ya, mungkin ada beberapa pembeli yang seperti itu, kurang paham atau gimana ya. Kita harus menanggapinya dengan santai, tapi tetap dipikirkan, dikasih arahan aja. Mohon maaf, ini adalah toko Lazada, bukan toko yang dimaksud di resi tersebut gitu. Mungkin pembelinya beli di Lazada, beli juga di Shopee. Di Lazadanya belinya 2, di Shopee-nya belinya 1 misalnya. Nah, yang nyampe duluan itu yang di Shopee. Tapi menurut si pembeli, saya kan belinya di Lazada 2, kenapa ini datangnya cuma 1, seperti itu. Jadi ditolak aja, nggak apa-apa kalau buktinya kurang kuat. Tapi kalau buktinya kuat, pembeli udah punya video unboxing dan sebagainya, bukti-bukti dari pembeli itu kuat, maka teman-teman tidak ada alasan untuk menolak pengembalian barang dan dana dari customer ya, karena mereka punya bukti, sedangkan si seller tidak punya bukti misalnya. Kecuali seller juga punya bukti. Seller punya bukti video saat pemasukan barangnya, ini loh saya udah masukkan 2, terus dilem, terus saat nyeken kurir di bawah kurir, seperti itu. Tapi kayaknya jarang banget sih seller yang punya bukti sampai sejauh itu gitu. Ya, itulah saran saya ya untuk Mas Ajam Mimbar. Mudah-mudahan teman-teman yang punya kasus yang sama bisa terjawab dan bisa menemukan solusinya dengan menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa di-share videonya jika teman-teman rasa video ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga di-subscribe, kemudian di-like, dan juga jangan lupa ditulis komentar jika ada masukan-masukan atau ada pertanyaan-pertanyaan. Begitu aja ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gunawan Pratama untuk Lazada Club se-Indonesia. See you next video.